membahas hadis yang terakhir 419 dan ini hadis nomor 5 dalam pasal atau bab kita ini, yaitu perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman as-subha, faqala asyahidun fulan? Qalu la. Qala asyahidun fulan? Qalu la. Qala inna hataini as-salataini athqalu as-salawati 'ala al-munafiqin, walau ta'lamuna ma fihima la'atawhuma la'ataitumuhuma walau habwan 'ala ar-rukab." Ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW salat subuh mengimami kami. Lalu beliau setelah salam bertanya, "Apakah fulan hadir?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah fulan hadir?" Mereka mengatakan, "Tidak." Jadi 2 kali Nabi SAW tanya, ada 2 orang. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya 2 solat ini," maksudnya subuh dan isya semalamnya, "adalah solat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Seandainya kalian mengetahui pahala yang terkandung di dalamnya, niscaya kalian akan mendatanginya walaupun dengan merangkak di atas lutut." Dan hadis ini diriwayatkan Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan sudah kita jelaskan juga ini. Namun saya ingin titik beratkan lagi teman-teman sekalian, saking pentingnya sholat berjamaah, terutama subuh dan isya, sampai Nabi SAW selesai salam, selesai berzikir, bertanya kepada para sahabat. Dilihat satu persatu sahabatnya. Dan ini kejelian baginda Nabi SAW, bagaimana beliau sangat jeli, dan beliau selalu memperhatikan para sahabatnya agar jangan sampai luput dari sholat berjamaah di masjid, terutama subuh dan isya. Maka beliau bertanya, "Apakah fulan ada?" "Apakah fulan ada?" Dalam beberapa riwayat yang lain dijelaskan, kalau tidak ketemu atau orang itu tidak datang, kata Nabi SAW, "Siapa yang bertetangga dengannya?" Kalau ada yang mengatakan, "Saya Rasulullah," kata Nabi SAW, "ceklah keadaannya lalu beritakan kepada kami." Kalau dia sakit, maka Nabi SAW jenguk. Kalau ada apa-apa, maka Nabi SAW coba untuk memperbaiki dan memberikan nasihat supaya dia kembali untuk hadir sholat. Dan ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan insya Allah. Dan sekarang kita akan masuk ke hadis 420 urutan 6 dalam pasal kita. Dan ada titik 2 tulisannya sahih di ghairihi, atau sahih karena riwayat-riwayat lain yang menguatkan. Kita akan baca, semoga Allah SWT berkahi. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh, maka dia dalam perlindungan Allah. Ini hadis teman-teman sekalian yang paling sering diangkat oleh para ulama tentang masalah keutamaan sholat subuh. Makna daripada hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad sahih, di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala atau di bawah naungan Allah, artinya dia akan aman sampai subuh besok dari segala macam masalah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau tidak ada udzur syar'i, Anda memang betul-betul ketiduran, apa boleh buat misalnya, atau Anda sakit, tidak bisa, atau terjadi misalnya memang badai yang besar tidak memungkinkan, mungkin. Tapi selama Anda masih mampu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, maka itu hal yang luar biasa. Jangan sia-siakan teman-teman, jangan sholat di rumah. Sekarang pandemi Ustaz, sudah selesai, ini cuma masa PSBB saja. Pergi ke masjid. Dekat rumah saya tidak menjaga protokol Ustaz, Anda yang jaga protokol. Jadi contoh yang baik buat orang. Anda datang, Anda pakai masker, Anda bawa sejadah sendiri. Anda lakukan itu. Tidak masalah. Selesai sholat, Anda pulang, tidak ada masalah. Zikir Anda bisa selesaikan kalau Anda khawatir misalnya pun ada kerumunan di situ. Tapi subhanallah, sholat ini dijamin oleh Nabi SAW, subuh terutama, dari 1400 tahun sekian yang lalu sampai menjelang hari kiamat tidak akan pernah berubah sabda Nabi SAW. Syariat Allah tidak akan berubah dan berlaku di semua wilayah. Kalau Anda mengatakan wilayah saya dingin di musim dingin Ustaz, Nabi SAW sudah tahu itu. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta tahu itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mensyariatkannya. Kalau Anda ingat di awal-awal kitab sholat ini ada salah satu pasal yang kita bahas tentang keutamaan pergi sholat ke masjid ya. Bagaimana, dan itu akan ada hadis yang disebutkan lagi mungkin di pasal setelahnya tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang buta matanya. Ya, dia buta matanya, tidak ada yang pandu ke masjid, rumahnya jauh dari masjid, dan di antara masjid sama rumah, di antara rumahnya sama masjid banyak hewan-hewan buas yang bisa menerkam dia.
Dia pertama minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh nggak sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan baiklah. Tapi setelah itu turun wahyu menyampaikan kepada Nabi SAW pada saat Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu sudah mau keluar dari masjid. Disuruh panggil kembali. Kata Nabi SAW pertanyaan sederhana. Atasma'un nida. Apa kau dengarkan azan di rumahmu? Kata dia iya. Kata Nabi SAW, idzan ajib. Kalau begitu jawab. Subhanallah, buta, gak ada yang pandu. Rumahnya jauh dari masjid. Ya. Ada banyak hewan buas bisa menerkam dia. Tapi Nabi SAW tetap suruh dia hadir. Buta. Apalagi anda kalau tidak buta. La hawla wa la quwata illa billah. Tujuan kita belajar seperti ini teman-teman sekalian. Tentu tujuannya buat saya terutama. Dan buat anda semuanya. Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk mengubah diri kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Kalau anda kemarin-kemarin mungkin luput dari sholat subuh berjamaah misalnya. Para kaum laki-laki secara khusus misalnya. Maka sekarang jangan lagi. Ibu-ibu juga mengikuti acara kita ini, nasihati suami, motivasi. Apalagi kalau masih cuma depan rumah, tinggal melangkah. Dia akan berada di bawah naungan Allah. Artinya akan aman dia dari segala macam mara bahaya insya Allah sampai besok pagi. Begitu juga semua kebutuhannya akan dipenuhi. Kita akan masuk hadis selanjutnya 421 dan ini urutan 7 dalam pasal kita. Tulisan di sebelahnya, sahih li ghairihi. Sebagaimana anda sudah tahu, dia sahih berarti karena banyak riwayat-riwayat lain yang menguatkannya. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia menambahkan, "Fala tukhfirullaha fi ahdi, faman qatalahu talabahu Allah hatta yakubbahu fin nari ala wajhi." Maka janganlah kalian merusak perjanjian Allah, barang siapa yang merusaknya maka Allah akan menuntutnya sehingga dia menjerumuskannya ke dalam api neraka dengan menyeret wajahnya. Hadis ini riwayat Muslim dari hadis Jundab. Dan di situ di bawah ada dikatakan akhfartur rajul dengan kha, artinya aku membatalkan janji seseorang, yaitu apabila aku membatalkan perjanjian dengannya. Ya, seperti itu. Jadi hadis ini sebenarnya 421 atau urutan 7 dalam pasal kita. Ini adalah penguat dan penjelas juga daripada hadis yang sebelumnya. Ya, kalau hadis tadi adalah jaminan dia akan dibawa naungan Allah Subhanahu wa taala, dibawa perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini lebih tegas lagi. Abu Bakar menekankan Allah dan jangan kalian merusak perjanjian Allah. Artinya jangan sampai tidak pergi sholat. Ya. Ke masjid terutama laki-laki subuh. Karena barang siapa yang merusaknya, anggap remeh sudahlah, anggap penting, enggak masalah, enggak sholat, enggak sholat. Maka Allah akan menuntutnya. Kenapa saya sudah turunkan syariat? Kenapa sudah sampai di telingamu? Sudah ada yang mengingatkanmu, kamu dengarkan suara azan dan iqamah dekat rumahmu, tapi kau tidak mau. Sehingga dia Allah menjerumuskannya ke dalam api neraka dengan menyeret wajahnya. Allah musta'an. Jadi banyak orang sekarang menganggap remeh ya, enggak penting sholat di masjid. Kalau sekarang pandemi banyak orang alasan dengan pandemi. Sebelum pandemi pun mereka memang dasarnya malas, tidak mau. Ya. Subhanallah. Maka kalau ada di antara anda teman-teman sekalian, Allah mudahkan dia untuk pergi bisa sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Itu nikmat yang luar biasa. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tertidur pada saat azan, ya, subuh dikumandangkan? Tidur dia. Kata Nabi SAW, itu orang yang kupingnya dikencingi oleh syaitan. Semoga Allah selamatkan kita. Allah musta'an. Jadi bisa saja syaitan memang menggoda dia atau memang ada dosa yang dia lakukan. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga menjadikan tolok ukur subuh. Beliau mengatakan, aku pernah melakukan sebuah dosa. Sebenarnya bukan dosa besar. Tapi sudah cukup ini membuat aku terharamkan 1 bulan dari sholat subuh berjamaah di masjid. La haula wa la quwata illa billah. Saya pernah teman-teman ketinggalan subuh berjamaah di masjid yang saya coba jaga berusaha semaksimal mungkin. Begitu saya terbangun, saya kaget. Lewat. Hanya beberapa waktu saja gitu. Dan sudah tidak bisa, orang sudah bubar dari masjid. Subhanallah. Saya duduk bermuhasabah. Saya merasa seperti sebuah beban yang luar biasa. Ada sebuah pahala yang luput dari saya. Allahu a'lam. Ya, seberapa apa besarnya. Dan saya tidak bisa memperbaikinya. Saya cuma bisa subuh esok, subuh lusa selama saya masih hidup. Tapi subuh yang ini sudah luput. Dan banyak orang subhanallah tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang berat bagi dia.
luputnya sebuah ibadah dari kita teman-teman sekalian yang pahalanya besar. Yang kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian tahu pahala yang Allah janjikan di subuh dan isya, lalu kalian tidak bisa mendapatkannya kecuali merangkak, kalian akan melakukannya. Merangkak, ini sudah susah, sudah sakit parah, kalian akan tetap lakukan. Lalu saya coba muhasabah, ada apa ya Allah, tolong ingatkan saya, mungkin ada sesuatu yang salah. Saya terus muhasabah dari saya sampaikan ke istri saya, kenapa bisa luput ini? Ada sesuatu, ada apa? Kita jadikan bahan muhasabah. Dan harusnya begitu orang beriman teman-teman sekalian. Jangan selalu menganggap remeh, mengatakan oh tidak masalah. Ya, seakan-akan hal-hal yang biasa saja. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau dia melakukan satu dosa kecil, dia akan anggap seperti sebuah gunung berat di punggungnya. Dan orang munafik kalau melakukan dosa besar, maka dia anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Nabi SAW berikan isyarat. Jadilah orang-orang beriman teman-teman sekalian. Kalau Anda prihatin, Anda takut dengan luputnya ya, ibadah-ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada sang raja, sang pencipta yang sebenarnya, maka sang raja akan mengasihi Anda. Dia maha pengasih, maha penyayang. Tapi kalau Anda anggap remeh, maka bisa kena hadis ini. Makna daripada hadis ini juga ya, merusak penyayang Allah, maksudnya menganggap remehnya juga. Nggak penting sholat subuh. Ada orang subhanallah, jangankan bicara ke sholat ke masjid, sholat di rumah aja enggak. Tiap hari begitu. Lalu dia diciptakan untuk apa? Untuk makan tidur saja. La haula wa la quwata illa billah. Andai saja ada di antara Anda teman-teman sekalian, yang Allah selalu ingatkan, begitu azan terdengar di kuping Anda azan itu, maka Anda adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mau Anda sholat di waktu itu. Dan ini sebuah nikmat yang tidak bisa terbayar dengan seluruh dunia. Mirip dengan perkataan sebagian salaf mengatakan kalau seandainya Allah memudahkan lisanmu untuk beristighfar kepadanya, berarti dia sedang ingin mengampunimu. Ada orang subhanallah tidak bisa, tidak terfikir, tidak terlintas di hatinya untuk bertobat kepada Allah. Kalau Anda bisa menyesal, Anda bisa ketakutan, itu luar biasa. Sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Anda selamat.